Dua motor Honda dengan basis mesin yang sama, namun dengan selisih harga yang jauh berbeda. Ini kan yang kalian tunggu, Honda CR-V 150L versus Honda CB 150 Verza. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan dua motor Honda dengan basis mesin yang sama, namun dengan selisih harga yang jauh berbeda, yaitu Honda CR-V 150L jika dibandingkan dengan CB 150 Verza. Kita akan bahas kira-kira apa saja sih perbedaannya sehingga selisih harganya amat sangat jauh dari kedua motor ini, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di depan saya ada Honda CB 150 Verza tipe CW atau tipe termahal dengan Honda CR-V 150L warna hitam. Jadi banyak sekali yang menyampaikan CR-V ini adalah Verza Skin Epic. Karena kedua motor ini menggunakan basis mesin yang sama, namun selisih harganya jauh berbeda, kawan-kawan. Jadi jika kita bicara soal harga, Honda CB Verza tipe CW atau tipe tertinggi ini dibanderol di 21.375.000, sedangkan untuk CR-V di 34.975.000. Jadi selisih harganya dari Verza ke CR-V itu 13.600.000, kawan-kawan. Kalian bayangkan, dua motor dengan basis mesin yang sama, hanya beda di tampilannya saja selisih harganya hingga 13.600.000. Oke, langsung saja kita bahas ya seputar perbedaan dari kedua motor ini. Oke, sekarang kita akan bandingkan dari persamaannya terlebih dahulu, yaitu di sektor mesin. Jadi baik Verza, CR-V maupun Mega Pro itu menggunakan basis mesin yang sama. Jadi untuk Honda CB Verza sendiri menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip, belum radiator. Kapasitas oli mesin di 1 liter, mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Jadi di CB Verza giginya hanya 5, kawan-kawan, tidak sampai 6 ya. Masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian kita bandingkan ke CR-V 150L. Jadi banyak sekali yang menyampaikan bahwasannya CR-V ini adalah Verza Skin Epic. Jadi cuma menang di tampilan, tapi harganya selisih jauh. Jadi untuk CR-V sendiri menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC. Pendinginnya sama, sirip-sirip, kapasitas oli mesin di 1 liter. Sama-sama mempunyai 5 percepatan saja. Jadi antara CB Verza dengan CR-V giginya sama-sama 5, tidak sampai 6, kawan-kawan. Kemudian masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan juga. Lalu apa perbedaannya antara CR-V dengan Verza? Jadi secara tampilan luar basis mesinnya sama. Nah, perbedaannya di bagian perintilan atau part yang digunakan di dalam mesinnya. Contohnya di stang sehernya, di bagian sehernya, ring clamp-nya, dan lain-lain. Jadi bedanya hanya di bagian part dalamnya, kawan-kawan. Namun di bagian luar jika kita melihat seperti ini, tampilannya sama persis. Harganya selisih 13.600.000, kawan-kawan, dengan basis mesin yang sama ini. Oke, yang selanjutnya kita bandingkan ke bagian pencahayaannya. Jadi untuk CB Verza di bagian pencahayaan masih full bohlam, jadi sama sekali tidak terdapat LED di CB Verza. Jadi untuk bagian headlampnya masih bohlam, terdapat lampu kota atau lampu senja. Desain headlampnya bulat seperti ini. Untuk bagian sen depannya masih bohlam menggunakan warna kuning. Kemudian di bagian stop lampnya seperti ini penampakannya. Jadi dibalut dengan mika berwarna merah yang memang tampilannya ini mirip dengan stop lamp Mega Pro, kawan-kawan. Di bagian sennya seperti ini penampakannya. Jadi memang keseluruhan pencahayaan dari CB Verza ini masih menggunakan bohlam, sama sekali tidak terdapat LED. Nah, jika kita bandingkan dengan CR-V 150L yang selisih harganya 13.600.000-an, ternyata di bagian pencahayaan juga sama. Jadi untuk CR-V 150L pencahayaannya juga masih full bohlam. Jadi untuk headlampnya
bohlam, kemudian ada lampu senja sama seperti di Verza. Kemudian sennya juga tampilannya sama seperti yang digunakan di CB Verza kawan-kawan. Cuma beda desain lampunya. Kemudian di bagian stop lampnya masih bohlam biasa juga, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian sen belakangnya juga desainnya sama dengan yang digunakan di CB Verza. Jadi untuk bagian pencahayaan dengan selisih harga 13.600-an seimbang antara CB Verza dengan CRF 150L. Lanjut kita bahas ke bagian kaki-kakinya. Jadi untuk Honda CB Verza masih menggunakan shock teleskopik, di sini belum USD atau upside down. Pengereman bagian depan menggunakan disc non-wave, kaliper menggunakan Nissin 2 piston. Di bagian velgnya menggunakan velg racing dengan palang total 6 palang di sini. Kemudian untuk bannya sendiri sudah menggunakan ban tubeless. Sedangkan jika kita bandingkan dengan CRF, nah ini salah satu keunggulan dari Honda CRF 150L. Dengan selisih harga 13.600.000, CRF sudah menggunakan suspensi atau shock USD atau upside down merek Showa kawan-kawan, dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian velgnya untuk CRF sendiri masih menggunakan jari-jari ya, karena ini memang konsepnya motocross, jadi tidak menggunakan velg racing. Karena masih jari-jari, tentunya di bagian bannya masih menggunakan ban dalam, jadi belum menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman sudah sama-sama disc brake. Nah, keunggulan dari CRF, disc yang digunakan di sini adalah tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya, sehingga menambah kesannya semakin terlihat sporty dan kekinian. Kemudian di bagian kalipernya seimbang antara CRF dengan Verza menggunakan Nissin 2 piston. Jadi ini salah satu keunggulan dari CRF, di bagian discnya lebih unggul dan di bagian suspensi depannya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Verza. Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk Honda CB Verza suspensinya menggunakan double shock ya, merek Showa. Tersedia adjuster di sini, jadi dapat di setel ya untuk keras dan lembeknya. Nah, kekurangan dari Honda CB Verza ini di bagian pengereman belakang masih menggunakan tromol kawan-kawan, jadi belum disc brake ya. Untuk bagian velgnya sudah velg racing, bannya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian jika kita bandingkan dengan kaki-kaki belakang Honda CRF 150L, jadi untuk CRF 150L menggunakan pengereman belakang disc brake. Jadi ini salah satu keunggulan dari CRF, pengereman belakangnya disc brake dengan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah, untuk bagian velgnya masih jari-jari, bannya masih menggunakan ban dalam. Kemudian perbedaan yang berikutnya untuk CRF menggunakan monoshock di bagian suspensi belakangnya. Monoshocknya ini model Proling dan tersedia adjuster juga, jadi dapat di setel untuk keras dan lembeknya. Nah, di bagian swing arm baik itu CRF maupun Verza masih sama-sama menggunakan arm model kotak ya. Jadi keduanya belum menggunakan arm model banana. Jadi keunggulan dari CRF ini di bagian pengereman belakangnya jika dibandingkan dengan Verza yang masih tromol. Oke, sekarang kita lanjut bandingkan ke bagian kokpitnya. Jadi di Honda CB Verza, di bagian speedometernya sudah full digital dengan desain yang kotak memanjang seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat tombol select yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen, engine check, dan netral. Nah, di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Nah, di CB Verza untuk tombol-tombol yang di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya tersedia starter. Jadi untuk Honda CB Verza belum tersedia engine cut dan hazard kawan-kawan. Jika kita bandingkan dengan CRF 150L, ternyata di bagian speedometer seimbang antara CRF dengan Verza. Jadi sama-sama digital dengan tampilan yang sama persis juga ya, hanya beda desain bagian framenya. Untuk secara keseluruhan di bagian digitalnya sama, terdapat tombol di bagian sebelah kiri yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Kemudian di bagian bawahnya indikatornya sama, ada lampu jarak jauh, kemudian sen, engine check, dan netral. Di bagian keamanannya justru Verza lebih unggul. Jadi untuk CRF 150L sama-sama masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang. Jadi di CRF belum tersedia shutter key, sedangkan di Verza sudah tersedia shutter key kawan-kawan. Itu keunggulan dari CB Verza.
Kemudian tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Nah, ini salah satu keunggulan dari CRF, disediakan dimmer sedangkan di Verza tidak ada. Kemudian ada klakson dan ada sein. Di sebelah kanan ada starter dan engine cut. Jadi ini salah satu keunggulan juga dari CRF, sudah tersedia engine cut sedangkan di CB Verza belum ada engine cut. Jadi keunggulan CRF jika dibandingkan dengan Verza diantaranya adalah engine cut dan pas atau dimmer kawan-kawan. Sedangkan jika kita melihat di CB Verza, dia tidak tersedia engine cut dan tidak tersedia dimmer. Lanjut kita bandingkan ke bagian tangkinya dan bagian joknya. Jadi untuk bagian tangkinya, CB Verza sendiri dapat menampung sebanyak 12,2 liter. Jadi cukup besar ya untuk sekelas motor sport 150 cc, 12,2 liter. Sedangkan di CRF karena ini modelnya motor cross sehingga tidak bisa menghadirkan tangki yang besar. Tangkinya ini hanya dapat menampung sebanyak 7,2 liter. Jadi selisihnya cukup lumayan jauh ya, di 5 literan antara CRF dengan Verza. Jadi secara tangki tentunya Verza lebih unggul, kapasitasnya lebih banyak 5 literan jika dibandingkan dengan CRF. Kemudian di bagian joknya, karena CRF ini motor cross, desainnya ramping, tentunya di bagian joknya juga ramping kawan-kawan. Jadi joknya ini tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Bahannya menurut saya keras. Nah, jika kita bandingkan dengan Verza, walaupun bahannya sama-sama keras, namun di Verza ini dia bisa menghadirkan jok yang lebih luas. Jadi tentunya untuk berkendara jarak jauh, si Honda CB Verza ini lebih bisa diandalkan daripada CRF kawan-kawan. Karena CRF joknya sempit, jadi lama-kelamaan pasti bakal pegel kawan-kawan. Sedangkan Verza dia lebih luas seperti ini. Oke, yang terakhir kita akan bandingkan seputar desain dan tampilannya kawan-kawan. Jadi soal konsep sudah jelas berbeda antara Verza dengan CRF 150L. Jadi untuk Verza ini motor sport dengan tampilan yang klasik dan retro ya, yang tentunya lebih cocok kalian gunakan di area perkotaan. Sedangkan untuk CRF 150L dia konsepnya motor trail atau cross yang tentunya bisa kalian gunakan di perkotaan maupun untuk trabas-trabas. Kemudian untuk CRF 150L ketika menerjang banjir juga tentunya lebih unggul karena posisi knalpotnya dia naik ke atas seperti ini jika dibandingkan dengan CB Verza. Jadi secara tampilan banyak yang suka tampilan dan desain dari CRF yang tentunya lebih kekinian jika dibandingkan dengan CB Verza. Banyak yang bilang CB Verza ini tampilannya bapak-bapak banget ya. Jadi menurut kalian seperti apa seputar perbandingan dari kedua motor ini? Dua motor dengan basis mesin yang sama namun dengan selisih harga yang jauh berbeda. Selisihnya hingga 13.600.000 kawan-kawan. Apakah Honda hanya menjual desain dan tampilan di CRF 150L? Kalian bisa menilai dari apa yang tadi saya sampaikan dari perbandingan kedua motor ini. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.